Iya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Iya, saya lihat tadi ada yang baru datang kayaknya ya. Ada yang baru datang, kalau TV ya. Isi gelas. Isi? Di belakang kawan TV. Isi gelas. Rado. Oh, Rado. Iya. Jadi selamat datang untuk Rado. Selamat datang juga untuk yang sudah lama tidak datang. Ya, selamat datang Wi. Iya, dari Pondok Batu. Baik, selamat datang dan selamat pagi untuk kita semuanya. Ada sukacita? Iya, puji Tuhan. Masih ada ucapan syukur? Ada. Iya, puji Tuhan. Kalau masih ada ucapan syukur dalam hidup kita, dalam situasi yang tak jelas ini, cuaca pun tak jelas. Iya ya? Iya, kita pikir hujan tapi terang. Hari ini sangat panas, sudah mulai main kipasnya. Iya, baik, nggak masalah. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita bagaimana memberi persembahan. Kayaknya ini langsung otak kita seperti apa ya? Uang ya, uang di sini ya. Yang lain bagaimana? Sama? Oh, enggak juga ya. Yang lain bagaimana? Apa dalam pikiran kita? Hah? Kok diam kita? Persembahan itu yang cocok ya. Hari ini adalah persembahan bagian pertama. Kita akan belajar. Iya, satu di sana seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Cocoknya di sana adalah mengapa kita memberi persembahan. Iya, yang pertama kita lihat seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Sekarang apa yang menjadi milik saudara hari ini? Apa yang kamu punya? Coba hitung dulu. Berkat Tuhan apa yang kamu punya? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Loh. Nggak ada yang kamu punya? Apa berkat Tuhan yang kamu punya? Coba hitung dalam hati. Berapa kira-kira ada? Jangan suami gitu, yang punya suami lah. Oh iya. Iya, oke. Baik, nggak masalah. Karena saya suami, katanya pula pas saya seringkan ke sana kan begitu ya. Oke. Apa yang saudara punya? Banyak. Banyak yang kamu punya. Banyak berkat Tuhan. Banyak. Iya. Orang yang diberkati banyak akan bagaimana? Hah? Orang yang banyak diberkati harus banyak memberkati. Memberkati. Banyak diberkati, banyak juga memberkati. Iya kan? Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Orang yang banyak diberi Akan memberkati. banyak juga memberi. Nah, jadi mengapa kita memberi persembahan? Tapi sebelumnya itu apa itu persembahan? Kita akan lihat dulu apa itu persembahan ya. Saya coba lihat sedikit tadi itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu memberi hadiah ataupun memberi kepada orang yang paling kita hormati. Itu persembahan. Ataupun diambil dari kata sembah. Kalau sembah itu dia seperti ini. Ini jari-jarinya itu dirapatkan, lalu ditaruh di sini. Nggak sembarangan, nggak boleh gini. Nggak boleh gini. Nggak boleh juga gini. Tapi memang dengan serius. Itu menyembah. Sembah. Persembahan itu memberi.
kepada ataupun hadiah, pemberian kepada seseorang yang paling kita hormati. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Alkitab, saya coba lihat ya, memberi persembahan merupakan satu kewajiban sebagai umat Allah. Sebab ada perintah Tuhan bagi umatnya. Ya, ayat Lukas 6 ayat 38. Apa katanya? Coba ada satu orang yang bisa baca. Lukas 6 ayat 38 apa katanya? Ini ada di layar kita. Coba baca sama-sama, kita membacanya. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikeroncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Iya. Menuturkan kepada. Bisa kita simpulkan di sana adalah persembahan itu adalah pemberian, ya. Apa yang diberi, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi persembahan itu apa yang diberi. Ya, itulah yang menurut Alkitab. Lalu satu lagi kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya. Cobalah kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Ayat 35. 20 ya, 20 ayat 35. Satu orang kalau sudah dapat silakan dibaca. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Iya, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Siapa yang lebih suka menerima? Ulang tahun apa ya? Kayak dia dulu. Hah? Iya. Ini firman Tuhan. Lebih baik memberi daripada Tuhan bilang. Lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kita kadang-kadang lebih suka menerima. Gimana kira-kira ini? Kali-kalinya, rumusnya. Salah rumus kita ini? Salah. Maka kalau salah rumusnya, hasilnya bagaimana? Salah. Ini ada guru matematika ini, ada Pak Sembiring di belakang. Kalau salah rumusnya, salah juga hasilnya. Iya, saya masih ingat waktu sekolah, salah rumusnya, pasti salah hasilnya. Kalau sudah benar rumusnya, salah cara mengerjakannya, enggak pun benar nanti hasilnya, guru itu akan memberi nilai. Ada nilainya. Saya masih ingat kali waktu belajar matematika, kalau benar jalannya itu, pendapatannya enggak benar, masih ada nilainya. Tapi kalau rumusnya pun sudah salah, itu pasti gagal total itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumus Tuhan kita pakai dalam memberi persembahan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mengapa kita memberi persembahan? Mari kita lihat Ulangan 10 ayat 14. Ini ada di kertas kita. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit,
dan bumi dengan segala isinya. Siapa yang mempunyai langit? Tuhan. Huruf besar adalah Tuhan. Langit itu kalau dalam bahasa aslinya dalam perjanjian lama, langit sering kali dikatakan bisa langit ini, lalu bisa juga surga. Iya, surga pun milik Tuhan. Langit yang mengatasi langit, segala langit yang kita anggap tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, itu pun adalah milik Tuhan. Iya. Jadi jangan kita pikir bahwa kita pergi ke tempat ketinggian, kita menganggap ini sudah semuanya adalah milik kita. Iya. Dan bumi dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, kita ada di bumi dengan segala yang ada isinya, dengan segala isinya. Saya termasuk adalah isi daripada bumi ini. Saya adalah milik Tuhan. Saudara milik siapa? Milik siapa? Suamimu milik siapa? Hah? Suami saudara milik siapa? Milik Tuhan. Anak-anak saudara milik siapa? Milik Tuhan. Dari sesungguhnya Tuhan Allah mula yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Semuanya yang ada di bumi ini, semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Ku tak membawa apapun juga ketika aku datang ke dalam dunia. Waktu kita lahir kita gak punya apa-apa, telanjang. Iya, telanjang, tidak punya apa-apa. Dan waktu kita pulang pun gak ada apapun yang kita bawa. Walaupun kita dikasih pakaian, sebenarnya itu bukan bawa kepada Bapa di surga. Itu akan kembali ke tanah. Apapun yang dimasukkan dalam peti harga 12 juta pun akan kita buat nanti itu kan bukan naik peti itu ke surga, enggak. Entah pun langsung ke neraka, enggak juga. Tapi itu kembali ke tanah. Iya. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Bayangkan lebih hartanya. Milik siapa? Milik siapa itu? Lengan dulu sih. Milikku dinelusur. Inilah makanya kita ini tidak banyak kita diberkati oleh Tuhan. Hati kita ini pun gak melimpah untuk Tuhan. Iya. Saya tadi agak apa waktu Pak Pinem bilang melekat dengan kita enak. Bagian latar belakang bolehlah melekat. Latar belakang memang kita ini melekat semuanya. Kotor semuanya. Seperti kain kotor. Menjijikkan memang kita ini. Tapi bukankah Kristus itu pengharapan kita? Saya nggak mau lagi mengingat-ingat dosa saya. Iya. Saya tahu. Saya orang berdosa. Ngulang tempi aku pernah melakukan dosa kudanya. Tapi Tuhan bilang sudah selesai. Akulah Dia yang menghapus dosa pelanggaranmu, dan aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Ngapain lagi ku ingat? Yang perlu ku ingat bagaimana hidupku ini untuk Tuhan. Kalau kita ingat dalam dosa kita gak ada kekuatan kita. Bagaimana aku ini hidup untuk Tuhan? Bagaimana aku berjuang untuk Tuhan? Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang mempunyai langit. Jadi kalau Dia yang penguasa di langit, Dia penguasa di surga, Dia penguasa di bumi, dan hari ini aku ada di bumi, bukankah aku ini milik Dia? Iya? Iya atau ya? Iya. Apa yang harus kulakukan? Aku
berada dalam kontrolnya Tuhan. Aku berada dalam pengawasannya. Aku berada dalam didikannya. Aku berada dalam pengaturannya. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada satu pun milikku. Handphone ini pun bukan milikku. Jadi kalau handphone ini hati-hatiku, ini aku berdosa kepada Tuhan. Tubuhku ini pun bukan milikku, tapi tubuhku ini pun adalah milik Tuhan. Tempat roh Allah tinggal, bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait roh Allah? Tempat roh Allah tinggal, ini pun bukan milikku. Jadi nggak bisa suka-suka hatiku. Tidak bisa suka-suka hatiku bekerja di mana, tinggal di mana. Tidak bisa suka. Aku harus tanya Tuhan, di mana aku mau tinggal. Ini kalau aku menyadari bahwa aku milik Tuhan. Jadi bagaimana memberi persembahan itu kalau kita mengerti benar bahwa apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Kalau bukan milik itu, kenapa kamu pegang-pegang? Kenapa kamu sayangi kali? Kenapa kamu lekat kali hati di situ? Nggak bisa untuk Tuhan. Ya, nggak bisa untuk Tuhan. Untukku, ya, milikku. Apa yang ada padaku ini titipan Tuhan, itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagiku. Saya misalnya punya uang cuma 1 juta, sementara ada pekerjaan Tuhan yang harus memang dikerjakan. Haruskah gunakan uang yang 1 juta itu? Ya. Makanya saya nggak pernah punya tabungan. Bila buka melalui ada sekolah dulu. Kan gitu ya, nggak ada anak sekolah dulu, nggak ada kamdai pespa, nggak ada kam ini, nggak kam itu, boleh lah. Iya. Milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita itu harus kita kembalikan kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang akan mengatur kita, untuk menolong kita, untuk mengatur kita kemana mau Tuhan buat ini. Kita pengelolanya, itu juga. Sebenarnya pemiliknya itu adalah Tuhan. Kita pengelolanya. Kemana kita mau kelola ini? Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaanku lah perak. Bisa diperak mana? Lihat mas perak dulu. Oh, mama aku dulu ada beli berat per perak dan dah dapat perak supaya budak dari perak ini. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Malah aku mengatakan jemaat, jam Tuhan ngena di negara. Makanya ada orang gini katanya, gampang kami pakai emas ke gereja katanya. Berani juga kamu pakai emas ke gereja ya katanya. Kenapa rupanya? Kalau digerakkan Tuhan nanti dikasih emas dulu itu. Itu rupanya alasannya nggak dipakainya emasnya ke gereja, bukan karena lain. Kalau digerakkan Tuhan nanti dikasih emas itu, bagaimana? Karena mungkin di gerejanya itu ada apa yang ada pada saudara, mari bawa semuanya kepada Tuhan, bawa ke mesbah Tuhan. Orang yang memberi banyak, diberi banyak akan memberi banyak akan diberi banyak. Mungkin bagi hari, kali aku nama, lapang nggak berani dia pakai emasnya besar. Iya, bukan itu maksudnya. Tapi entah pun kamu simpan di rumah dulu, entah pun kamu simpan deposito dulu di bank. Entah pun banyak uang yang lain itu, entah pun banyak uang kelapa sawit itu. Apa kata Tuhan? Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setuju nih kami dengan firman Tuhan? Tak lah. Tak salah tulis di Jawa sini bilang Alkitab ya.
Ayo kita ulang Alkitab kita. Terserah tulis itu dia kan dari Alkitab ini Hagai pasal 2. Hagai itu di perjanjian lama. Dia adalah kitab nabi-nabi kecil. Jadi agak jauh dia sedikit. Lewat dari nabi-nabi besar. Dia Yeskiel, Yeremia, dia di bagian Amos, dia Mika, Nahum, Habakuk, Cepaya, Hagai. Hagai pasal 2. Ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Betul dari Alkitab itu? Hah? Betul? Lagu surat sama. Iya, mari kita lihat ayat 9, kita baca yang dari Alkitab kita supaya jangan salah. 1, 2, iya. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Kenapa ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Waktu itu Tuhan mengajak bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan yang sudah runtuh. Iya. Orang Israel bilang apa? Belum waktunya bagi kami untuk membangun. Itu ya. Belum waktunya bagi kami untuk membangun. Jadi Tuhan katakan bahwa pulanglah dan bangunlah rumahku. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa katanya? Oh, aku nggak ada emasku aman, kan gitu ya? Nggak ada emasku, kan gitu ya? Nggak ada titik bantuan emas sama aku. Kan bukan emas itu kan Manuel? Hah? Berkilat-kilat kedua? Bukan emas ya? Kepunyaanku lah emas, perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan, apa yang ada pada kita itu, ada apa yang ada dalam diri kita itu adalah punya Tuhan. Jadi mengapa kita memberi persembahan? Karena apa yang ada pada kita itu milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Kita mengembalikan milik Tuhan. Ada Tuhan beri suara bagi kita. Bernyanyilah untuk Tuhan, berbicaralah untuk Tuhan, bersuaralah untuk Tuhan. Tuhan beri suara, bersaksilah untuk Tuhan. Iya, Tuhan beri suara. Tuhan milik ini Tuhan beri bagi kita. Tuhan beri tubuh yang sehat, layanilah Tuhan. Iya. Jangan sakit punya alasan, aku sakit ini gak bisa melayani. Dulu pun gak bisa melayani. Begitu. Jadi apa yang ada pada hari ini pada kita? Tubuhku ini yang ada. Tubuhku ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. Aku akan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi kalau Tuhan percayakan uang juga, uang ini untuk Tuhan. Tuhan percayakan punya mobil ini pun untuk Tuhan. Iya. Jadi ini yang kita pikirkan. Supaya saya kadang-kadang begini ya. Kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, saya ingat apa pernah dibilang Pak Bahun, itu meribai Tuhan. Apa? Memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Artinya di situ Tuhan akan lihat apa yang kita buat itu. Berbuat sesuatu untuk Tuhan, memiutangi Tuhan. Artinya di sana bahwa Tuhan akan mengembalikan itu. Apa yang kita buat itu untuk Tuhan, itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Supaya itu juga memberi sukacita bagi kita, memberi berkat bagi kita, memberi kepuasan juga bagi kita. Ya. Tapi mungkin kita belum bisa merasakan akan hal itu. Karena mungkin kita menganggap bahwa apa yang ada padaku ini adalah milikku sendiri. Suami itu, istri itu, anak itu milikku sendiri. Sehingga kadang-kadang luka kali kita dengan anak ini.
Sakit kali rasanya, sayang sekali anak ini. Tapi bukankah itu milik Tuhan? Yang harus kita bawa kepada Tuhan, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, waktu kami pernah Zoom itu, ada seorang ibu berkata demikian, anakku katanya kecil nanti ini, masih kecil dia, aku nanti membuatnya jadi misionaris katanya. Ngilu kurasa pun katanya. Iya, kalau dia nanti menjadi misionaris, itu kali kurasa, ditinggalkannya lah aku. Kan begitu ya, anak cuma 2, anak cuma 1, ditinggalkan pula kita. Ngilu ya, ngilu. Makanya nggak usah tinggi-tinggi sekolah ya. Jadi polisi nanti tembak-tembakan pula dia katanya lagi. Dan tentara nanti dia dari negara tembak-tembakan pula nanti dia. Bagaimana nanti ini? Dan dokter nanti dia dipanggil orang sering dan jauh pula nanti dia. Udahlah, apa SMA kawin saja anakku. Aduh, kecil kali pikiran kita. Itu bukan milik Allah. Berikan dia untuk Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Apapun dia, apapun tugasnya, supaya dia hidup memuliakan Tuhan. Itu untuk Tuhan. Anak yang Tuhan titipkan bagi Bapak Ibu, itu adalah untuk Tuhan. Saudara hidup hari ini bukan untuk diri sendiri. Tuhan kasih pekerjaan dengan gaji yang besar, itu untuk Tuhan. Jangan berpikir nanti kalau sudah memberikan persepuluhan itu, aku sudah memberi untuk Tuhan. Itu belum memberi. Itu hanya mengembalikan bagian Tuhan. Itu mengembalikan bagian Tuhan. Perak pun milikku kata Tuhan, emas pun milikku, semuanya untuk milikku. Jadi kalau milikku itu kamu pegang terus, sayang kali kamu kasih sama Tuhan. Bagaimana ini? Merawat Tuhan dengan bahagia. Iya, bukan aku ya, bukan saya. Kenapa saya khotbahkan ini? Saya pernah ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Kalau saudara ingin jemaat saudara diberkati oleh Tuhan, ajarkan kepada mereka bagaimana memberi untuk Tuhan, supaya mereka pun diberkati. Bukan berarti mereka kekurangan, enggak. Memberi untuk Tuhan bukan berarti kita kekurangan, tidak. Itu tidak, pasti tidak. Saya jamin. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya milikku. Emas perak milikku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau masih ada orang yang menyimpan emasnya sementara tetangganya kelaparan, itu berdosa kepada Tuhan. Ya. Ada orang yang masih mengumpulkan hartanya, tapi saudaranya tidak diperhatikannya. Pekerjaan Tuhan tidak diperhatikannya. Itu belum benar. Karena apa yang ada padanya itu pun adalah milik Tuhan. Jadi aku bilang sama tetangga ya, milik Tuhan ini antara kita di olah. Ketika, ya, tadi kata ibu pendeta, khotbah dia, kata Bu, datang ke Mama John, Pak John, itu milik Tuhan itu, ayo, fungsi kita, katanya. Enggak juga. Bagaimana kita memberi dengan sukacita? Karena sadar maunya kita. Tapi kalau belum sadar nggak bisa. Kalau masih pingsan belum, masih pingsan dia, belum sadar dia ini milik Tuhan. Dia masih setengah pingsan. Oh ini milik Tuhan, aduh percaya tapi milik bukan kali-kali kemantuan. Pingsan masih ini, pingsan masih dia, belum sadar. Ya. Harus sampai kepada kesadaran, titik kesadaran bahwa ini milik Tuhan. Tapi kalau milik duka melalat bikin, oke nikmatilah itu. Ya, apa kata orang kaya itu, orang bodoh itu? Apa katanya anak-anaknya apa? Kan bilang, hai jiwaku, ada padamu banyak banyak harta, bertimbun-timbun banyaknya. Makanlah, minumlah. Kukatakan kepada jiwaku, bersenang-senanglah. Lalu apa perlu dia kata Tuhan? Mati. Kemana hartanya? Mati hartanya ikut. Iya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, renungkan, bahwa sadar kita bahwa itu adalah milik Tuhan. Mengapa kita memberi persembahan? Karena apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Nyawa kita ini berikan untuk Tuhan. Ayo kita pelayanan misalnya. Ayo
berbeda. Begitulah. Iya kan? Lalu ada kerjaan kita, lalu ada ekor kita, terus ada yang transmisi kita. Nggak akan pernah itu berhenti. Masih kecil anakku, kan gitu ya, belum bisa tinggal. Oh, anakku ini nggak ada kawannya, udah besar pula dia. Ih, tertarik sih mudah-mudahan nggak pernah dan juga baik. Banyak alasan. Kalau memang ini kita tidak sampai ke titik ini tadi, bahwa Tuhan Allahmu ialah yang punya langit, dan tidak sampai pengertian kita bahwa emas dan perak, apapun ada kepunyaan, itu adalah kepunyaan Tuhan. Mengapa kita memberi persembahan? Karena apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, untuk siapa dan di mana kita mengumpulkan harta kita? Ya, mari kita lihat. Kita baca sampai ayat 20 saja ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa katanya? Janganlah mengumpulkan harta di loh. Jadi bagaimana ini? Di mana kita taruh? Kalau nggak di sini di bank, kalau nggak di tempat tidur, kalau nggak di pundi-pundi, di mana kita taruh harta kita ini? Hah? Terakhir kan Emma, buangi kan riset budaya ini kan, itu pula banyak kan gitu ya. Capek kan kita pulang, gimana berhenti kita? Iya. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Ini Tuhan Yesus langsung ngomong. Sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi kalau gitu nggak boleh taruh di bank, nggak boleh disimpan di rumah, nggak bisa bikin tempat apanya, kotaknya. Bagaimana mau dibuat? Iya, saya bukan mengatakan tidak boleh dan boleh, tapi firman Tuhan mengatakan kumpulkanlah hartamu di surga. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Apa artinya merusakkannya? Atau karaya? Oh, aku udah setahun waktu simpan itu nggak dimakan ngengat kok, cantik ku bikin buat tempatnya, nggak dimakan ngengat. Di bank ku buat nggak dimakan ngengat. Kubelikan emas bukan dimakan ngengat, tapi itu akan merusakkan saudara. Harta yang ada di bumi ini merusakkan kita. Gara-gara harta orang berantem kan? Harta warisan membuat orang berantem, rusak persaudaraan, rusak anak-anak. Gara-gara harta di bumi rusak anak-anak. Serta dan karat merusakkannya. Karatnya bukan karat besi, tapi karat virus yang ada hari ini merusakkan hidup kita. Kekayaan harta itu akan bisa merusakkan kita. Lihat mobil dulu misalnya, Tuhan percayakan kamu punya mobil, itu bisa merusakkan kamu. Karena ada mobil dulu, saudara nanti bilang, taruh kami nak pecahkan, rusak hati hidup. Mobil Bunda yang baru kan bakal kucuci, udah dikabakah di lubang kali rusak kan enggak? Rusak. Barusan dicuci, barusan dibersihkan, bawa pulang becek-becek, rusak. Kenapa? Nggak dikasih nanti bagaimana? Katanya apa? Pelit. Kalau dikasih, sakit hatiku. Lalu nggak boleh dikasih nyawa minyaknya. Iya, kan rusak ini hidup. Tapi kalau kamu tahu itu adalah milik Tuhan, jemaat mula-mula itu milik kepunyaan mereka, adalah kepunyaan bersama. Lah sakit hati. Iya, ini yang terjadi di bumi ngengat dan karat. Tapi kalau kamu tahu itu beli mobil itu, ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati aku supaya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kamu tidak akan sakit hati.
dari penghasilan berikan dua, diberi rumah aku berkat. Untuk kemuliaan Tuhan, ini akan kujadikan untuk kemuliaan Tuhan. Rumah lu ada Tuhan buat menampung orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak punya rumah. Ya, sadar kami dengan segini juga nih, bukan dengan sungguh. Tapi inilah firman Tuhan tadi yang perlu kita renungkan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau harta di surga yang kamu kumpulkan, berani kita kayak Paulus apa katanya? Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan iman dan mencapai garis akhir. Ya. Aku mencapai pertandingan ini. Waktu mati nanti kita, waktu kita mengakhiri hidup kita merasa puas hidup ini karena aku sudah berjuang untuk Tuhan. Apapun milikku sudah kuberikan untuk Tuhan. Hidupku, nyawaku, pekerjaanku, semuanya, waktuku kuberikan untuk Tuhan. Tapi kalau belum, bagaimana? Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampakku. Itu kan lagu kita terus. Belum seorang pun ku bawa tangan kosong. Maka kita bilang apa? Jangan dulu Tuhan, belum lagi Tuhan, kita bilang kan. Tapi kalau di bumi ini kita sudah simpan harta di surga. Menyimpan harta di surga itu bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk saudara dan saya, untuk kita, untuk keperluan kita, supaya nanti ketika di surga itu Tuhan bilang apa? Mari anakku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau sudah melakukan yang terbaik selama hidupmu. Bagaimana menerima mahkota kemuliaan di surga yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tidak akan dapat pudar. Harta di surga itu. Tapi kalau kita ada simpan hari ini, gak bisa kita ke bank kasih buku mari uangku, gak bisa kalau gak pernah kita simpankan. Di surga nanti bisa kita minta itu. Kemuliaan apakah yang akan kita terima? Gak bisa kalau kita gak pernah simpan harta di surga. Bagaimana menyimpan harta di surga? Apapun milik itu yang kita percayakan Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Termasuk suara kita ini, termasuk tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan bapak berjudi ini. Wah, pertanggung jawabannya. Ada apa yang tempat berjudi di surga? Hah? Tempat minum tua ada di surga? Gak ada. Iya. Jadi kalau ini kita pertahankan hidup kita ini, apa yang akan simpan di surga? Simpan di surga itu adalah harta itu bukan selamanya uang, tapi hidup kita ini pun, kebajikan kita ini, penyembahan kita, persembahan kita, hidup kita, ibadah kita, di situ kita menyimpan harta di surga itu. Kalau ibadah pun gak bisa kita hormati, tidur pula kita kan gak menghormati itu. Sedangkan penyembahan dari kita sungguh-sungguh loh untuk Tuhan loh. Bagaimana kita membawa diri kita kepada Tuhan? Jadi untuk siapa dan di mana kita mengumpulkan harta? Untuk Tuhan. Simpanlah harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tidak akan dicuri oleh pencuri kalau harta di surga kita simpan. Nggak akan dicuri. Kalau ini adalah untuk pekerjaan Tuhan, tidak seorang pun akan mencurinya. Tapi kalau kita gunakan untuk beli baju, saya tak berapa baju saya hilang. Ada maling masuk, kadang-kadang mungkin tak kepanasan, tak ambilnya handuk lah, baju lah. Itu dulu. Itu dicuri. Iya, lu koyak, dimakan dengan dan sebagainya itu. Tapi kalau ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, ini tidak akan pernah rusak. Maka di surga itulah kita menyimpan harta. Artinya bagaimana? Apa yang kita miliki itu
persembahkanlah itu untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu, 1 dan 2 ya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah serupa dengan dunia ini. Kan itu firman Tuhan. Janganlah serupa dengan dunia ini. Mempersembahkan tubuh itu berarti tidak serupa dengan dunia ini. Gaya hidup kita tidak sama dengan gaya hidup orang dunia ini. Ya. Kalau mungkin orang handphone ini adalah style, gaya hidup, makanya ganti handphone. Udah ketinggalan zaman. Tapi kita ini, handphone ini adalah kebutuhan kita. Iya. Mana lebih banyak persembahan lu daripada beli paket? Hah? Banyak paket? Ini jelas, ini anak-anak muda ini beli paket berapa? Berapa beli paket satu bulan? Berapa tadi? Hah? Sekali kamu beli paket 1 bulan? 1 minggu sekali? Hah? 15.000 kan gitu ya? 15.000 1 bulan? 60.000. Berapa persembahan lu? Kira-kira ini ya, bukan pula apa. Ini perlu kita renungkan. Untuk ini, ya oke, syukur-syukur digunakan ini untuk pendidikan. Bagus. Kalau ini digunakan untuk game, untuk yang lain, untuk yang merusak dirimu, apa yang akan terjadi? Iya. Mari kita belajar untuk itu. Kalau ini kita beruang, kita habis di sini. Ini nggak ada nanti di surga, nggak bisa dipiutangi loh, nggak bisa balik. Tapi kalau untuk Tuhan kita beri, itu namanya memiutangi Tuhan. Tuhan akan beri untuk kita. Tapi bukan berarti kalau kita beri supaya Tuhan beri sama aku, enggak. Bukan itu dasarnya. Dasarnya itu, oleh karena semuanya yang ada padaku itu adalah milik Tuhan, maka aku akan mengembalikannya kepada Tuhan sebagai ucapan syukurku, sebagai apa yang Tuhan sudah berikan kepada aku. Iya, jangan menyimpan harta di surga ya, di bumi. Bagaimana sikap kita? Mari kita lihat Keluaran pasal 25. Sikap dalam memberi persembahan. Katakanlah kepada orang Israel, Keluaran 25 ayat 2, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dan setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Oh, ada persembahan khusus ya? Ya. Karena ada persembahan wajib. Apa ini kalau orang saudara kita bilang apa? Wajib dan sunnah. Ada persembahan khusus, ada persembahan wajib. Wajib itu apa? Hah? Harus. Ya. Harus. Apa yang harus? Maleakhi pasal 3 itu harus. Mari kita kembali sedikit ke sana. Maleakhi pasal 3 ayat 6 mulai. Bahwasanya sudah dapat Maleakhi, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara
memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Saya ulang ya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghabis bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kami ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, ini persembahan yang wajib tadi. Dikatakan di sana adalah persepuluhan. Iya, jadi ini wajib. Ya, kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, ya, tanda sebagai kita ini adalah milik Tuhan. Nah, ini kalau dikaji banyak lagi ini. Persepuluhan ini apa yang dipersepuluhi? Gajinya kah? Uang sawitnya kah? Uang jualannya kah? Iya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari Alkitab ini. Bagaimana kita memberi bagaimana kita memberi persembahan. Tadi dikatakan di sana, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku untuk Tuhan, bagi Tuhan. Persembahan khusus. Dan setiap orang yang terdorong hatinya. Kenapa orang belum terdorong hatinya? Ada beberapa hal. Satu, belum mengecap kebaikan Tuhan, belum mengalami kebaikan Tuhan, belum merasakan bahwa apa yang menjadi miliknya itu adalah milik Tuhan. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Belum sampai di situ. Bisa ditambahkan hari ini, kepunyaanku lah kelapa sawit, kepunyaanku lah babimu, kan gitu ya, yang punya babi, kan gitu ya, kepunyaanku lah ayam. Iya, kan itu artinya. Nah, jadi katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku. Oh, ini kan kepada orang Israel, perjanjian lama dulu. Tapi hari ini apa? Kan kita hidup dalam zaman anugerah, semuanya oleh kasih karunia. Tuhan kaya kok, nggak perlu kita beri persembahan. Bukan begitu. Saudara-saudara, aku mengingatkan kamu. Kan itu kata Paulus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh itu yang mana? Semuanya sebagai persembahan yang hidup. Apa yang ada padaku, seluruhnya itulah ibadahmu, itulah persembahanmu. Jangan serupa dengan dunia ini. Itu persembahan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Berarti mereka dulu memungut, ya ini untuk kaum Lewi, ya, kan itu. Pungut. Ya. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi bagaimana kita memberi persembahan itu? Bukan karena paksaan, tapi karena kemurahan hati, dengan dorongan hati, sikap kita dalam memberi persembahan itu. Bukan karena
bukan dengan bersungut-sungut, bukan karena terpaksa, tapi karena dorongan hati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Tuhan minta apa? Bagian Tuhan, dan juga ada persembahan khusus. Bagaimanakah kita akan membuat itu? Nah, itu tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dibuat? Bukan hanya 10%. Kalau 10% itu namanya belum memberi. Ya. Saya belajar memberi 30%. Itu yang saya praktekkan sudah hampir 2 tahun ini. Memberi 30% dari apa yang Tuhan percayakan bagi saya. Bisa saya katakan bahwa saya hanya pegang uang 500.000 dalam 1 bulan. Setiap bulan hanya itu yang bisa saya pegang. Tidak lebih dari itu. Itulah beli minyak saya. Itulah uang jajan saya. Ya, uang makan memang sudah dikeluarkan, tapi satu saat ketika uang belanja kurang, harus juga ditambahkan. Bagaimanakah Tuhan mencukupkan berkat-berkat itu? Tapi saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah lalaikan itu. 30% itu adalah milik Tuhan. Diberikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bagian Tuhan. Ya, bukan berarti saya pamer, enggak. Tapi saya mau memberikan contoh ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau belum ada dorongan hati, belum merasakan kebaikan Tuhan, tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, memberi untuk Tuhan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk saudara, supaya saudara pun memiliki sukacita, supaya saudara pun memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara merasa, oh ada, kalau kita bisa memberi, ada yang bisa kita harapkan, begitu ya. Kita memberi bukan menabung untuk Tuhan, bukan menabung di gereja, bukan. Tetapi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu juga dikatakan tadi untuk meminutahi Tuhan. Bukankah kan kita kan di surga nanti akan dapat kemuliaan. Bukan hanya uang, sekali lagi saya katakan bukan hanya uang ya. Bukan hanya uang. Memberi persembahan bukan hanya uang, tapi memberi persembahan adalah seluruh hidup kita. Tapi kalau dalam mammon pun kita enggak menang. Tidak mungkin kita menang dalam hal yang lain. Ya, tidak mungkin. Dalam hal uang pun kita enggak menang. Enggak bisa kita. Maka belajar untuk saya dulu belajar. Gaji saya 24.000 pernah. Tapi saya belajar bagaimana untuk mengembalikan bagian Tuhan. Bagaimana saya berjuang untuk memberi untuk Tuhan persembahan khusus, pembangunan untuk gereja. Saya doakan itu, Tuhan apa yang harus saya buat. Saya berjuang untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita ini menyadari bahwa kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, kata Tuhan. Semua langit dan bumi milik Tuhan semuanya. Tidak akan pernah cukup kalau bagian Tuhan pun tidak kita kembalikan. Ini harus kita ingat. Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, saudara sudah beroleh anugerah Tuhan, kalau bagian Tuhan pun dicuri, tidak akan pernah cukup apa yang Tuhan percayakan itu. Tapi kalau bagian Tuhan berikan, saudara berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara akan mengalami sukacita. Dan Tuhan akan, ada janji Tuhan, ada janji Tuhan tadi kok ya. Apa katanya? Aku akan mengardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi ingat, bukan karena paksaan, tapi karena memang aku sudah menyadari ini yang dibuat Tuhan. Pernahkah saya tidak memiliki apa-apa lagi? Pernah. Berharap kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan buat? Ada burung gagak yang Tuhan hantarkan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya tidak makan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Ya. Jadi mari kita belajar tentang persembahan itu. Apa yang harus kupersembahkan kepada Tuhan? Waktuku kah? Tubuhku kah? Suaraku kah? Ya. Apa yang kuberikan untuk Tuhan? Uangku kah? Potensiku kah? Apa yang ada
saudara, mana dulu yang ku beri samamu, ku pinjamkan, ku percayakan bagimu. Jadi ini harus kita renungkan hari ini. Ini adalah persembahan bagian 1. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Ya, mari kita berdoa.